Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konsep dan nilai-nilai kepemimpinan berdasarkan kearifan lokal yang terdiri dari Irfan Hafizi Nasution, Emraiza Saputra, Yulan Aisyah Manalu, dan Nisa Fadilah. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami, Yulan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Stoner. Kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Wahjosu Mitcho, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Pemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksi dengan para pengikut serta situasi. Yang ketiga, menurut Sondang P. Siagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pemimpin organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Selanjutnya, teori untuk menjadi pemimpin yang baik. Teori untuk menjadi pemimpin yang baik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori sifat. Teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai atau ciri-ciri yang dimiliki pemimpin itu. Atas dasar pemikiran tersebut, timbul anggapan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Dan kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seorang dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri di dalamnya. Ciri-ciri ideal yang perlu dimiliki pemimpin menurut Sondang P. Siagian tahun 1975-76 adalah: yang pertama, pengetahuan umum yang luas, daya ingat yang kuat, rasionalitas, objektivitas, pragmatisme, fleksibilitas, adaptabilitas, orientasi masa depan. Yang kedua, sifat inkuisitif, rasa tepat waktu, rasa kohesi yang tinggi, naluri relevansi, keteladanan, ketegasan, keberanian, sikap yang antisipatif, kesediaan menjadi pendengar yang baik, kapasitas integratif. Yang ketiga, kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang, analitik, menentukan skala prioritas, membedakan yang urgen dan yang penting, keterampilan mendidik, dan berkomunikasi secara efektif. Walaupun teori sifat memiliki berbagai kelemahan, antara lain tidak terlalu bersifat deskriptif, tidak selalu ada referensi antara sifat yang dianggap unggul dengan efektivitas kepemimpinan, dan dianggap sebagai teori yang sudah kuno. Namun apabila kita direnungkan nilai-nilai moral dan akhlak yang terkandung di dalamnya mengenai berbagai rumusan sifat, ciri atau perangai pemimpin, justru sangat diperlukan oleh kepemimpinan yang menerapkan prinsip keteladanan. Yang kedua, teori perilaku. Dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Dalam hal ini, pemimpin mempunyai deskripsi perilaku, yaitu A. Konsiderasi dan struktur inisiasi. Perilaku seorang pemimpin yang cenderung mementingkan bawahan memiliki ciri ramah tamah, mau berkonsultasi, mendukung, membela, mendengarkan, menerima usul dan pemikiran kesejahteraan bawahan, serta memperlakukannya setingkat dirinya. Di samping itu, terdapat pula kecenderungan perilaku pemimpin yang lebih mementingkan tugas organisasi. B. Berorientasi kepada bawahan dan produksi. Perilaku pemimpin yang berorientasi kepada bawahan ditandai oleh penekanan pada hubungan atasan-bawahan, perhatian pribadi pemimpin pada pemuasan kebutuhan bawahan, serta menerima perbedaan kepribadian.
kemampuan dan perilaku kebawahan, sedangkan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada produksi memiliki kecenderungan penekanan pada segi teknis pekerjaan, pengutamaan penyelenggaraan dan penyelesaian tugas serta mencapai tujuan. Pada sisi lain, perilaku pemimpin menurut model leadership continuum pada dasarnya ada dua, yaitu berorientasi kepada pemimpin dan bawahan. Sedangkan berdasarkan model grafik kepemimpinan, perilaku setiap pemimpin dapat diukur melalui dua definisi, yaitu perhatiannya terhadap hasil atau tugas dan terhadap bawahan atau hubungan kerja. Kecenderungan perilaku pemimpinan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dan masalah fungsi dan gaya kepemimpinan. Menurut Jacques Stoner 1978, 442-443. Yang ketiga, teori situasional. Keberhasilan seorang pemimpin menurut teori situasional ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi organisasional yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor waktu dan ruang. Faktor situasional yang berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan tertentu menurut Sondang P. Siagian 1994-129 adalah yang pertama, jenis pekerjaan dan kompleksitas tugas. Yang kedua, bentuk dan sifat teknologi yang digunakan. Yang ketiga, persepsi, sikap dan gaya kepemimpinan. Yang keempat, norma yang dianut kelompok. Yang kelima, rentang kendali. Yang keenam, ancam dari luar organisasi. Yang ketujuh, tingkat stres. Yang kedelapan, iklim yang terdapat dalam organisasi. Efektivitas kepemimpinan seorang ditentukan oleh kemampuan membaca situasi yang dihadapi dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar cocok dengan dan mampu memenuhi tuntutan situasi tersebut. Penyesuaian gaya kepemimpinan dimaksud adalah kemampuan menentukan ciri kepemimpinan dan perilaku tertentu karena tuntutan situasi tertentu. 3. Menjadi pemimpin yang melayani. Salah satu ciri pemimpin yang melayani adalah mau mendengarkan dengan empati. Mendengarkan bukan untuk menjawab, melainkan mendengarkan untuk mengerti dan memahami, lalu meresponnya dengan hati. Sedangkan yang selalu kita dengarkan saat ini, para pemimpin kita bukannya mendengarkan dengan empati, malah sebaliknya. Dan akhirnya jawaban-jawaban yang keluar dari mereka pun asal-asalan. Terkesan arogan dan tidak mau disalahkan sama sekali. Ciri yang lain dari seorang pemimpin yang melayani, ia mampu menciptakan sistem pelayanan yang membuat rakyat menjadi agen perubahan untuk berjuang bersama bagi keberhasilan bersama dalam kelompok atau masyarakatnya. 4. Menjadi pemimpin sejati. Menyatukan berbagai perbedaan sudut pandang, pola pikir, dan karakter masing-masing orang bukanlah hal yang mudah seperti melipat tangan atau menendang sebuah bola. Banyak benturan yang akan terjadi selama proses penyatuan berbagai perbedaan tersebut. Disinilah dibutuhkan seorang pemimpin. Dapat kita bayangkan betapa sulitnya memimpin grup kecil apalagi dalam lingkup yang lebih luas seperti company atau bahkan sebuah negara. Abad 21 ini diwarnai dengan banyaknya sistem dan kompleksitas dalam setiap bidang kehidupan. Birokrasi yang panjang dan bertele-tele juga menjadi semakin kompleks. Efisiensi dan efektivitas sudah jarang kita temui dalam aspek kehidupan kita. Di abad ini kita semua membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menciptakan tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas yang dapat memberikan nilai tambah yang lebih dalam aspek kehidupan umat manusia. Hal ini menjadi wacana yang tak pernah habis untuk dibicarakan. Sosok pemimpin bagaimana yang menjadi idaman dan bagaimana kriteria pemimpin yang ideal. 5. Hubungan kearifan lokal dengan kepemimpinan.
Kearifan lokal yaitu spirit lokal jenius yang disepadankan maknanya dengan pengetahuan, kecerdikan, kepandaian, keberilmuan, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan berkenan dengan penyelesaian masalah yang relatif pelik dan rumit. Kehidupan manusia tidak lepas dari masalah. Serangkaian masalah tidaklah boleh didiamkan. Setiap masalah yang muncul harus diselesaikan. Dengan memiliki jiwa kepemimpinan, seorang akan mampu mengulangi setiap masalah yang muncul. Manusia dibesarkan masalah dalam kehidupan lokal masyarakat. Setiap masalah yang muncul dapat diulangi dengan kearifan lokal masyarakat setempat. 6. Contoh kasus, konsep, dan nilai-nilai kepemimpinan berdasarkan kearifan lokal. Kondisi iklim sekolah di SDN Kota Kendari saat ini belum kondusif karena disebabkan oleh kurangnya keterbukaan dan terbatas komunikasi dalam lingkungan organisasi sekolah. Tujuan penelitian ini adalah teranalisisnya kontribusi kepemimpinan berbasis nilai budaya lokal terhadap iklim sekolah pada SDN di Kota Kendari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi dengan mendekatkan kuantitatif. Data diperoleh melalui 16 SDN terakreditasi A sebagai SPEL yang terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis nilai budaya lokal dan iklim sekolah pada SDN di Kota Kendari berada pada kategori sangat tinggi dan terdapat pengaruh kepemimpinan berbasis nilai budaya lokal terhadap iklim sekolah yang positif dan signifikan. Kesimpulannya, bahwa kepemimpinan berbasis nilai budaya lokal dan iklim sekolah yang dibangun oleh kepala SDN di Kota Kendari dikategorikan sangat tinggi. Implikasi efektivitas kepemimpinan dan penciptaan kondisi keterbukaan dalam organisasi dipandang perlu untuk segera ditingkatkan karena nantinya akan berdampak pada kondisi lingkungan organisasi sekolah yang tertutup. Rekomendasi: kepala sekolah hendaknya mampu mendelegasikan wewenang dan memiliki sikap suportif dalam organisasi sekolah. Kesimpulannya, keberhasilan seseorang dalam memimpin ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi organisasi yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor ruang dan waktu. Pemimpin dikatakan memiliki efektivitas apabila dapat membaca situasi yang dihadapi dan dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan agar cocok dan mampu memenuhi tuntutan-tuntutan situasi pada suatu hal tertentu. Di abad ini, kita semua membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menciptakan tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas yang dapat memberikan nilai tambah yang lebih dalam aspek kehidupan umat manusia. Kehidupan manusia tidak lepas dari masalah. Dengan seseorang pemimpin, maka setiap masalah yang muncul akan dapat ditanggulangi. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.